నేను రంజిత్ మనుషులు లేపడం మొదలెట్టా. కానీ మెయిన్ ప్రాబ్లం అది కాదు. అసలు విషయం ఏంటంటే వాళ్ళ పని నాకు హెల్ప్ చేయడం కాదు. అందుకే నేనే వాళ్ళని గ్రాడ్యువల్గా రంజిత్ని ఐసోలేట్ చేశాను. ఫ్రస్ట్రేషన్ నటించాను. Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah setia bersama SLMT TV. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa memberi rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali menemani sahabat dengan alur cerita film pilihan. Kali ini SLMT TV akan menceritakan alur film berjudul V. Film ini menceritakan tentang pembalasan dendam seorang militer yang istrinya mati dibunuh dalam keadaan hamil. Bagaimanakah kisah pembalasan dendamnya? Simak alur ceritanya di sini aja ya. Ingat selalu untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kerusuhan terjadi di kota Tapacabutra. Pelaku membantai semua yang ada di sekitarnya. Mereka membunuh tanpa belas kasihan sama sekali dan membakar semua yang ada di dekat mereka. Misi itu dipimpin oleh seorang polisi senior bernama Pratap dan seorang polisi lain bernama Aditya. Aditya akhirnya berhasil menaklukkan para mafia dan menangkap beberapa anggota mafia yang selamat. Aditya kemudian menjadi bintang di kepolisian. Ia mendapat banyak penghargaan atas keberhasilannya menjaga negara. Aditya kemudian berkenalan dengan seorang gadis bernama Aporva, seorang gadis cantik dan juga cerdas lulusan ilmu psikologi yang bercita-cita menjadi seorang penulis. Pratap yang ditemukan tewas membuat Aditya berniat menyelidikinya. Saat berkunjung ke rumah Aporva, ia menceritakan tentang kematian Pratap dan sekaligus bertanya apakah Aporva mengenali Pratap. Aporva mengatakan ia sempat melihat Pratap di kafe. Namun saat ia sudah mulai dekat, Aporva mendapat berita Pratap tewas dibunuh. Tanpa disadari Aditya, ia telah dimata-matai oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh Pratap. Aditya meminta Mansur untuk menyelidiki keberadaan penelpon misterius itu melalui GPS di nomor provider. Namun saat ia mengikuti GPS yang diberikan Mansur, Aditya diantarkan ke sebuah pasar. Si penelpon menelpon Aditya dan mengatakan jangan mencarinya melalui GPS karena semua itu adalah handphone curian. Si penelpon tersebut akan membunuh 4 orang lagi. Dari Aporva, Aditya mendapat keterangan bahwa sebelum kematiannya, Pratap bertemu dengan seorang kepala developer yang bernama Malik. Aditya kembali menyelidiki Malik yang akan kembali dari Mumbai. Seperti Aditya yang mengawasi Malik, penelpon misterius itu pun juga mengawasi Malik. Namun, Malik yang mengetahui kehadiran Aditya mencoba menghindar. Setelah mandi dan bersih-bersih, ia bukan menemui Aditya namun menuju tempat istirahatnya. Akan tetapi, ia tidak dapat menghindari si penelpon misterius yang berhasil menemukan Tuan Malik. Ia secara tiba-tiba menyerang Tuan Malik. Kemudian mengikatnya di sebuah pohon dan langsung membunuhnya dengan sangat keji. Si penelpon gelap itu menempelkan secari kertas di dahi Tuan Malik. Aditya yang mendapat berita Tuan Malik tewas segera berlari menuju tempat kejadian. Ia melihat mayat Tuan Malik berlumuran darah. Bagian forensik yang memeriksa mayat Tuan Malik menemukan secari kertas di dalam mulut Tuan Malik yang bertuliskan, "Burung bukan burung. Potonglah ekornya, carilah matahari di tengah-tengah kegelapannya." Aporva memberanikan diri mengunjungi Aditya ke rumahnya. Aporva menceritakan saat ia menemui Prasad yang sedang berbicara dengan Tuan Malik. Mereka diancam akan dibunuh oleh seseorang. Sambil mendengarkan keterangan Aporva, Aditya memandangi foto kertas yang berada di tubuh Malik. Ia memperhatikannya dengan cermat. Dalam kertas tersebut terdapat huruf V. Aditya menarik kesimpulan, V ini adalah dalangnya. Aditya meminta Mansur menyelidiki Pratap dan Malik apakah memiliki teman atau anak buah berinisial V. Mansur mengabari bahwa salah satu anak buah Prasad ada yang bernama Vicky. Mendengar itu, Aditya membawa beberapa polisi untuk mendatangi alamat Vicky yang telah didapat dari Mansur. Sesampainya di tempat Vicky, anak buah Aditya membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun mereka tidak menyadari bahwa si penelpon misterius itu sedang memperhatikan mereka. Dia tepat berada di kamar sebelah Vicky.
Setelah dibawa ke kantor polisi, Vicky memberikan kesaksian bahwa sama seperti Aporva. Aditya mendengarkan rekaman si penelpon kepada Vicky untuk mendengarkan suaranya. Vicky menjawab suara itu adalah orang yang ia maksud. Si penelpon misterius tersebut sudah pergi ke Mumbai menggunakan bus. Aporva menelpon Aditya dan mengatakan akan ada pembunuhan lagi di kota lain setelah ia membaca secara seksama kertas yang ditinggalkan pelaku di mulut korban. Aporva juga mengundang Aditya ke acara makan malam bersama keluarganya. Sementara si penelpon misterius tersebut sudah berada di Mumbai dan mempersiapkan pembunuhan selanjutnya. Aditya bersiap datang ke rumah Aporva dengan membawa seikat bunga. Saat sedang merasakan kehangatan keluarga Aporva sambil makan malam, Aditya mendapatkan petunjuk dari teka-teki di kertas tersebut. Ia segera menelpon Mansur memintanya memesan tiket tercepat ke Mumbai. Aditya juga menelpon Fares, bagian forensik, untuk menyelidiki lebih teliti kertas di mulut Malik. Tidak lama di bagian forensik mengatakan bahwa kertas tersebut mirip sebuah logo hotel di Mumbai. Mendengar itu semua, Aditya izin pulang dari rumah Aporva. Di tengah perjalanan, Aditya menelpon pihak kepolisian Andheri untuk bekerja sama dan menyelidiki hotel yang dimaksud oleh Aditya. Secepat mungkin Aditya terbang ke Mumbai dan menelpon polisi di kota itu untuk bertemu di daerah Gua Mahakali letak Hotel Wismas berada. Pelaku V tersebut bertemu dengan kakak, kepala geng mafia di Mumbai dan melakukan transaksi jual beli senjata tajam. Namun tanpa diduga, V menyerang seluruh anak buah kakak dan terakhir ia membunuh kakak dengan sangat keji. Aditya dan para polisi datang ke tempat kejadian, namun terlambat karena sudah ada korban berjatuhan. Aditya sempat bertemu dengan V dan berusaha mengejarnya, namun Aditya gagal menangkap V. Aditya kembali lagi ke tempat kejadian dan melihat korban yang dibunuh oleh V. Kembali V menelpon Aditya. Kini ia sedikit membuka identitas dirinya kepada Aditya dengan cara mengirimkan foto semasa mereka duduk di bangku SMP. Aditya terus mengingat-ingat, namun menemui jalan buntu. Aditya kemudian pergi ke SMP Bemili tempat ia bersekolah dulu di daerah Vizag. Kemudian seorang penjaga sekolah menjelaskan kepada Aditya bahwa yang difoto Aditya itu adalah teman Aditya semasa SMP dan bernama Yendruri Wisnu. Aditya diberi petunjuk untuk bertemu Ratna Kumar karena ia berteman baik dengan Wisnu. Aditya langsung mengunjungi rumah Ratna Kumar dan bertemu dengannya. Ratna Kumar menerima kedatangan Aditya dengan baik. Setelah Aditya bertanya tentang Wisnu, ia menceritakan semuanya. Dahulu, ia dan Wisnu adalah tentara yang ditugaskan mengamankan daerah Kupwara yang menjadi sarang pemberontak. Semenjak kejadian itu, mereka semakin akrab. Wisnu kemudian menikah dengan Saheba, gadis muslim yang cantik jelita. Wisnu meminta izin dengan atasannya untuk menemani Saheba melahirkan, namun ditolak karena Wisnu sudah terlalu banyak izin. Malah, mereka mendapat tugas kembali mengamankan Kurwata. Namun nasib naas menimpa mereka. Bus yang mereka tumpangi dihujani bom, hingga bus terguling dan jatuh ke jurang. Kejadian itu membuat kedua kaki Ratna Kumar terluka parah dan harus diamputasi. Kemudian sejak kejadian itu Ratna Kumar tidak pernah berjumpa dengan Wisnu. Ratna Kumar malah mendapat kabar bahwa Saheba meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi di Tapa Cabutra tahun lalu pada acara Muharram umat muslim. Kemudian ia meminta Mansur menyelidiki file Saheba dalam kerusuhan Tapa Cabutra tahun lalu. Sesampai di kantornya, Aditya dan anak buahnya yang lain memutar kembali rekaman CCTV di daerah kerusuhan. Namun mereka tidak menemukan Saheba terbunuh di sana. Kemudian Mansur mengatakan bahwa Saheba di kota ini mengenal Rashid. Setelah mendapat alamat Rashid, Aditya langsung menuju ke sana. Aditya berhasil menemui Rashid. Ia meminta keterangan kepada Rashid. Kemudian Rashid mengatakan bahwa ia dan Saheba tidak mengenal dekat satu sama lain. Orang tua Rashid, ia dan Saheba adalah korban sebuah bom di daerah Gokul. Dari peristiwa itu, Rashid bertemu dengan Saheba juga karena mereka tinggal di panti asuhan yang sama setelah kejadian itu. Rashid terakhir bertemu dengan Saheba saat acara Muharram di Tapa Cabutra. Kemudian terjadi kerusuhan, ia bersembunyi dan mengira Saheba pun bersembunyi menyelamatkan diri. Rashid mengatakan bahwa Saheba mau ke toko emas. Semenjak itu, ia tidak pernah lagi bertemu dengan Saheba. Aditya dan Mansur pergi ke toko emas yang ada di daerah Tapa Cabutra. Ia menemui langsung pemiliknya dan meminta keterangan saat kerusuhan itu terjadi.
Aditya juga menunjukkan foto Saheba, namun si pemilik toko tidak mengingat semua pengunjung yang datang. Pun rekaman CCTV dihapus setiap bulannya. Aditya meminta anak buahnya untuk mengawasi toko emas dan pemilik tokonya. Saat V menelpon kembali, Aditya langsung membeberkan identitas V. Aditya pun menjelaskan bahwa V membantai semua orang karena kematian Saheba di peristiwa kerusuhan tahun lalu. Maka Adityalah yang berhak menyelidiki peristiwa itu kembali dan akan menghukum berat dalang dari itu semua. Namun V tidak mempercayainya. Ia menganggap Aditya hanya anjing penjaga dari semua koruptor yang ada di kota itu, yang selalu melindungi musuh dalam selimut negara. Anak buah Aditya memberi info kepadanya bahwa ada seorang wanita separuh baya yang mereka curigai. Aditya segera meminta mereka menyelidiki data diri dan alamat si wanita tersebut. Setelah mendapatkannya, Aditya dan Mansur langsung mendatangi rumah wanita tersebut yang bernama Ramani. Ternyata ia adalah istri pemilik toko emas. Ramani menceritakan bahwa ia memiliki asrama selama 5 tahun belakangan ini. Asrama itu ia beri nama Rumah Wanita Kalpataru, di mana di dalamnya adalah wanita-wanita yatim piatu dan berasal dari jalanan. Di asrama tersebut, Ramani memberi pendidikan kepada mereka. Namun Ramani juga menjual mereka kepada pejabat-pejabat negeri ini sebagai pemuas nafsu mereka. Sedangkan Pratap adalah polisi yang melindungi usahanya dan sebagai imbalannya, Ramani harus hidup bersama dengan Pratap memenuhi nafsu bejatnya. Tapi tiba-tiba salah satu anak dari asrama bernama Ayes melihat dan menyaksikan sendiri temannya Kalyani diperkosa oleh 3 orang sekaligus. Kemudian Ayes merekam kejadian tersebut dan melarikan diri dari asrama. Ayes melarikan diri menemui Sadik Hasan, seorang pemberani di kota Tapacabutra, yang terkenal selalu melindungi orang-orang miskin dan anak-anak yatim piatu. Ayes menceritakan yang terjadi pada dirinya dan memberikan video tersebut dari HP-nya. Namun setelah melihat rekaman tersebut, ia mengubah niatannya. Sadik Hasan melihat dan mengenal salah satu pelaku pemerkosaan itu adalah Ranjit, anak Menteri Dalam Negeri. Sadik Hasan kemudian berencana memeras Mendagri dengan meminta uang sebanyak 500 miliar dan meminta jatah proyek yang sedang berjalan sebanyak 25% atau jika tidak ia akan menyebarluaskan video tersebut di dunia maya. Mendagri mengatakan semuanya kepada Ranjit anaknya. Ranjit meminta negosiasi dengan Sadik Hasan. Namun di balik itu Ranjit berencana menghabisi Sadik Hasan. Namun ia tidak mau mengotori tangannya sendiri. Maka ia berencana membuat kerusuhan di upacara Muharram untuk membunuh Sadik Hasan. Ranjit mengajak semua gangster yang ada di daerahnya sekaligus mengajak mafia dari Mumbai yang diketuai oleh kakak. Semua berjalan sesuai rencana. Sadik Hasan tewas dalam peristiwa itu dan Ranjit menjarah semua isi rumah Sadik Hasan. Ayes berlari dan bersembunyi di antara puing-puing kerusuhan hingga Pratap melihat Ayes. Namun saat bersamaan ia pun melihat Aditya. Maka Pratap meminta Ramani untuk mengalihkan Aditya sementara Pratap meminta anak buahnya mengejar Ayesha. Mereka berhasil menangkap Ayesha dan membunuhnya dengan kejam serta membakarnya. Saat Aditya menanyakan tentang Saheba, Ramani tidak mengenal atau melihat Saheba dalam kerusuhan itu. Ramani mengatakan ketiga pelaku dalam video tersebut adalah anak Mendagri Ranjit, Kepala Perkumpulan Berlian Syarat Chandra, dan Kepala Developer Tuan Malik. Aditya meninggalkan rumah Ramani setelah mendapatkan semua keterangan yang dibutuhkan. Aditya kemudian berpikir Wisnu telah membunuh Pratap, Malik, dan kakak. Kemudian akan membunuh Syarat dan juga Ranjit. Aditya mengingat kode terakhir yang ditinggalkan di tubuh kakak berhubungan dengan Syarat. Aditya dan anak buahnya menyelidiki data-data tentang Syarat. Syarat berhasil ditemukan lebih dahulu oleh Wisnu yang tengah berkencan dengan gadis lain bernama Catherine. Wisnu melepaskan gadis tersebut, sementara ia memukul Syarat hingga pingsan dan mengikat tubuh Syarat di jok mobil. Semua tangan dan kakinya diikat serta mulutnya disumpal. Wisnu kemudian melelehkan sebuah besi di dekat mobil Syarat. Sementara Aditya yang mendapatkan data-data Syarat mendatangi rumah istrinya dan meminta beberapa keterangan darinya. Istri Syarat mengatakan bahwa suaminya dan Ranjit sudah berteman sejak kecil. Sementara itu, Wisnu menyiksa Syarat dengan menuangkan besi panas yang telah meleleh ke mulut Syarat hingga ia tewas dengan sangat mengerikan. Aditya kemudian mendapat telepon dan menanyakan kepada istri Syarat apakah mobil dengan plat TS10GJ0001 adalah mobil Syarat. Istri Syarat mengiyakan pertanyaan Aditya tersebut. Pada pagi harinya, Aditya mendatangi tempat kejadian. Ia melihat korban telah tewas dalam keadaan mengerikan dan lagi Wisnu memberi kode di secari kertas yang ditempel di dahi korban.
bertuliskan hanya ikan paus yang tersisa. Aditya kembali ke kantornya dan menyimpulkan di depan atasannya bahwa V adalah dalang dari semua pembunuhan keji ini. Semua korbannya itu adalah orang-orang yang harusnya bertanggung jawab terhadap kerusuhan tahun lalu. Aditya juga menceritakan tentang petunjuk terakhir yang berhubungan dengan Ranjit karena ia akan mengadakan pesta ulang tahun di pulau pribadinya di daerah Thailand. Maka Aditya meminta atasannya untuk bisa mengizinkannya mempunyai tim khusus di bawah komandonya untuk menangkap Vishnu. Atasan Aditya akhirnya menyetujuinya. Vishnu telah tiba lebih dahulu ke Thailand dan langsung menuju Pulau Paus di mana pesta Ranjit akan digelar. Sampai di Pulau Paus, ia melihat penjagaan yang sangat ketat di dalamnya. Namun tanpa membuang waktu, ia langsung menembaki mereka. Pesta pun berubah menjadi mencekam. Anak buah Ranjit membawanya masuk ke dalam hutan pulau tersebut menghindari kejaran Vishnu. Vishnu masuk ke dalam hutan dan menghabisi semua anak buah Ranjit serta dengan mudah menemukan Ranjit. Tanpa membuang waktu, ia menghujani tubuh Ranjit dengan banyak tusukan hingga sekarat. Dan terakhir, Vishnu memenggal kepala Ranjit dan membiarkannya begitu saja di dalam hutan. Kembali, Aditya datang terlambat dan telah melihat mayat Ranjit tengah memangku sendiri kepalanya. Aditya merasa marah dan sedih karena ia telah gagal dan merasa kalah dari Vishnu. Dengan kecewa, ia mengarahkan pistolnya ke dahinya namun kemudian ia tersadar dan menembakkan pelurunya ke udara sebagai pelampiasan kegagalannya. Aditya kemudian mengundurkan diri dari kepolisian dan menyerahkan semua medali yang ia pernah dapatkan. 20 hari setelah pengunduran diri Aditya, ramai diberitakan bahwa pembunuhan berantai yang mengakibatkan pengunduran diri Aditya telah ditangkap dan terungkap pelakunya bernama Vamis. Misi tersebut dilakukan di bawah pimpinan Satya. Setelah melihat berita tersebut, Aditya mendapat telepon dari Vishnu. Kemudian Vishnu mengatakan bahwa mayat tersebut adalah mayat pencopet yang dijadikan tumbal kepolisian untuk menjaga nama baik mereka. Aditya berinisiatif mengajaknya bertemu. Vishnu pun mengiyakan. Aditya dan Vishnu bertemu di sebuah hotel daerah pantai. Aditya terperangah saat pertama kali melihat Vishnu. Mereka membahas kejadian pembunuhan itu. Aditya mengakui bahwa saat pembunuhan Ranjit, sebenarnya ia secara tidak langsung membantu Vishnu. Karena sebelum misinya dijalankan di Thailand, Mansur mengabarkan bahwa anak buah Mendagri berencana menghabisi Vishnu dan juga Aditya. Maka Aditya mengubah rencananya yang seharusnya ia melindungi Ranjit, ia malah membuka jalan untuk Vishnu menemukan Ranjit dengan cepat dan menghabisinya. Kemudian Aditya berpura-pura frustrasi akan kegagalannya dan kekalahannya terhadap Vishnu. Vishnu pun menceritakan kejadian yang dialaminya. Setelah ia dan temannya jatuh ke jurang Kupuara, tubuhnya terseret arus sungai dan diselamatkan oleh warga sekitar. Setelah ia merasa lebih baik, si penolong itu meminjamkan HP-nya kepada Vishnu untuk mengabari keluarga Vishnu. Yang pertama kali dihubungi Vishnu adalah Saheba. Namun sayang HP Saheba tidak aktif. Kemudian ia membuka emailnya karena Saheba selalu berkirim email dengannya selama ini. Vishnu mendapatkan sebuah video kiriman Saheba. Ia pun menunjukkannya kepada Aditya. Vishnu menceritakan saat itu Saheba sedang berada di toilet toko emas saat terjadi kerusuhan dan tidak bisa melarikan diri. Saat Saheba keluar, ia memutuskan kembali ke dalam toilet namun ia bertemu dengan Ayesha. Saheba pun menarik Ayesha untuk bersembunyi bersamanya di toilet. Saheba mengatakan dalam rekaman videonya, ia telah melihat rekaman dalam HP Ayesha yang merekam kekejaman yang dilakukan terhadap Kalyani. Saheba menyebutkan 3 nama pelaku dalam video itu, yaitu anak Mendagri Ranjit, kepala developer Tuan Malik, dan ketua toko berlian Sarat Chandra, serta inspektor senior dalang dibalik ini semua yaitu Prasad. Saheba mengatakan kerusuhan itu dibuat untuk membunuh Sadiq Hasan, untuk menghilangkan bukti, dan untuk membunuh Ayesha saksi dari kejadian itu semua. Saheba meminta Vishnu untuk menghancurkan mereka semua sebagai para pelaku. Pintu toilet digedor dengan kencang dari luar. Saheba secepat mungkin mengirimkan video tersebut ke email Vishnu dan langsung membuangnya ke toilet. Saheba dan Ayes ditarik keluar toilet. Saheba berusaha menolong Ayes, namun ia malah dibunuh dengan keji oleh kakak dan anak buahnya. Aditya bergetar melihat video tersebut. Tujuan Vishnu menantang Aditya karena menganggap Aditya adalah bagian dari konspirasi itu. Aditya memberikan kembali HP-nya kepada Vishnu, namun Vishnu menolak dan mengatakan bahwa itu adalah bukti yang harus ditunjukkan kepada dunia.
Martabat dan integritas orang seperti Aditya tidak harus dikorbankan untuk para mafia hukum di negeri ini. Aditya kemudian menggelar jumpa pers dan membeberkan semuanya di hadapan publik. Aporva mengangkat kisah ini menjadi sebuah novel yang berjudul Saheba dan menghadiahkannya kepada Wisnu dan Aditya. Film pun selesai. Nah teman-teman, itulah tadi kisah pembalasan dendam yang dilakukan oleh tokoh V. Semoga kalian semua terhibur ya setelah menyimak video ini. Saksikan terus video-video SLMT TV. Ingat selalu untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sehat selalu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.